Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11. Saya Tria Lestari dengan NIM A1C224002. Saya Agnesia Fitri dengan NIM A1C224039. Saya Mai Arianti dengan NIM A1C2240778. Di sini kami akan menjelaskan mengenai momen, kemiringan dan kurtosis. Selamat menyaksikan. Momen, kemiringan dan kurtosis. Apa itu momen, kemiringan dan kurtosis? Aku tidak tahu. Oh, kamu nggak tahu? Oke, kami bakal jelasin. Simak sampai selesai ya. Momen statistika adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan bentuk distribusi data. Momen yang umum digunakan antara lain momen pertama, rata-rata, momen kedua, varians, momen ketiga, skewness, dan momen keempat, kurtosis. Momen ini membantu kita untuk memahami karakteristik dan pola dalam data, seperti sebaran, simetri, dan kecenderungan. Dalam statistik, momen adalah ukuran bentuk dan variabilitas suatu kumpulan data. Momen digunakan untuk menggambarkan lokal dan penyebaran data. Rumus momen, ada dua dengan data tunggal dan data berkelompok. Contoh soal momen untuk data tunggal. Contoh soal momen untuk data kelompok. Nah, di sini kita harus mencari banyaknya jumlah data, yaitu 70, dan mencari rentang nilai dari data tersebut. R itu adalah R maksimal dikurang R minimal. Untuk mempermudahnya, kita dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini setelah mendapatkan tabel distribusi frekuensinya, kita dapat masukkan rumus dari momen. Kemiringan. Kemiringan suatu distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan miring. Kemiringan statistika atau skewness mengukur asimetri distribusi data. Jika data simetris, kemiringan mendekati nol. Kemiringan positif menunjukkan distribusi lebih panjang di sisi kanan, sementara kemiringan negatif menunjukkan sisi kiri yang lebih panjang. Ini penting untuk memahami pola distribusi dan potensi bias dalam data. Kemiringan adalah ukuran asimetri suatu distribusi. Suatu distribusi dikatakan asimetris jika sisi kiri dan kanannya tidak merupakan bayangan cermin. Suatu distribusi dapat memiliki kemiringan kanan atau positif, kiri atau negatif, atau nol. Distribusi yang miring ke kanan lebih panjang di sisi kanan, puncaknya, dan distribusi yang miring ke kiri lebih panjang di sisi kiri, puncaknya. Kemiringan atau kecondongan atau skewness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi
Atau dengan kata lain, kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Apabila diketahui nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Apakah distribusinya simetri, positif, atau negatif. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng atau miring. Selanjutnya ada jenis-jenis kemiringan. Yang pertama, simetris, menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus terhimpit berkisar di satu titik. Yang kedua, miring ke kanan, mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Yang ketiga, ada miring ke kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Selanjutnya ada rumus kemiringan. Rumus koefisien kemiringan yang pertama dari Carl-Pearson. SK sama dengan X bar dikurang MO dibagi S. Keterangannya, SK adalah koefisien kemiringan, X bar itu adalah rata-rata, MO adalah modus, dan S adalah simpangan baku. Kemudian ada rumus koefisien kemiringan yang kedua dari Carl-Pearson. SK sama dengan 3 dikali X bar dikurang ME per S. Menurut Pearson, dari hasil koefisien kemiringan di atas, ada 3 kriteria untuk mengubah model distribusi dari sekumpulan data, baik data tunggal ataupun berkelompok, yaitu A. Jika koefisien kemiringan lebih kecil dari 0, maka bentuk distribusinya negatif. B. Jika koefisien kemiringan lebih besar dari 0, maka bentuk distribusinya positif. C. Jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka bentuk distribusinya simetrik. Jika nilai SK dihubungkan dengan keadaan kurva, maka SK sama dengan 0, kurva memiliki bentuk simetris. SK lebih besar dari 0, nilai-nilai terkonsentrasi pada sisi sebelah kiri atau terletak di sebelah kanan MO, sehingga kurva memiliki ekor memanjang ke kanan, kurva miring ke kanan atau positif. Yang ketiga, SK kurang dari 0, nilai-nilai terkonsentrasi pada sisi sebelah kiri atau terletak di sebelah kiri MO, sehingga kurva memiliki ekor memanjang ke kiri, kurva miring ke kiri atau negatif. Selanjutnya ada contoh soal kemiringan. Diberikan tabel berikut merupakan panjang 50 buah kawat yang diukur dalam milimeter. Nah, ini ada tabelnya. Kita disuruh tentukan koefisien kemiringan pertama dari Pearson. Berikut cara penyelesaiannya. Kurtosis. Kurtosis statistika adalah ukuran yang menggambarkan bentuk distribusi data, khususnya seberapa runcing atau datar distribusi tersebut dibandingkan dengan distribusi normal. Kurtosis adalah ukuran apakah data berekor berat atau berekor ringan relatif terhadap distribusi normal. Artinya, kumpulan data dengan kurtosis tinggi cenderung memiliki ekor yang berat atau outlier, sementara data dengan kurtosis rendah cenderung memiliki ekor yang ringan
atau kurangnya outlier. Distribusi yang seragam akan menjadi kasus ekstrim. Fungsi atau kegunaan kurtosis. Kurtosis membantu dalam analisis resiko, terutama dalam statistik keuangan, untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian ekstrim. Dengan memahami kurtosis, peneliti dapat menilai seberapa besar resiko yang terkait dengan distribusi data yang dianalisis. Berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama ada mesokurtik. Distribusi dengan kurtosis sedang atau ekor sedang adalah mesokurtik. Ini berarti bahwa ekor distribusi tidak lebih tebal atau lebih tipis dari ekor distribusi normal. Mesokurtik adalah bentuk distribusi yang umum ditemukan dalam banyak jenis data. Mesokurtik merupakan kurva distribusi yang kemiringannya sedang memiliki puncak yang tidak tinggi dan tidak mendatar, penggambaran dari suatu distribusi normal. Yang kedua, leptokurtik. Distribusi dengan kurtosis tinggi atau ekor gemuk adalah leptokurtik. Ini mengidentifikasikan bahwa ekor distribusi lebih tebal daripada distribusi normal. Distribusi leptokurtik cenderung memiliki puncak yang lebih tajam dan ekor yang lebih tebal, yang berarti adanya kemungkinan nilai-nilai yang lebih ekstrim. Leptokurtik merupakan kurva distribusi yang sangat runcing, memiliki puncak relatif lebih tinggi, dan nilai-nilai datanya sangat terpusat di sekitar nilai rata-rata. Yang ketiga, platikurtik. Distribusi dengan kurtosis rendah atau ekor tipis adalah platikurtik. Ini mengidentifikasikan bahwa ekor distribusi lebih tipis daripada distribusi normal. Distribusi platikurtik cenderung memiliki puncak yang lebih lebar dan ekor yang lebih tipis, yang berarti adanya kemungkinan nilai-nilai yang lebih terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Platikurtik merupakan kurva distribusi yang bentuknya mendatar, memiliki puncak hampir mendekat mendatar, dan nilai-nilai datanya tersebar secara merata sampai jauh dari rata-ratanya. Koefisien keruncingan. Koefisien keruncingan atau koefisien kurtosis dilambangkan dengan alfa. 4. Jika hasil perhitungan koefisien keruncingan diperoleh A. Nilai lebih kecil dari 3, maka distribusinya adalah distribusi platikurtik. B. Nilai lebih besar dari 3, maka distribusinya adalah distribusi leptokurtik. C. Nilai yang sama dengan 3, maka distribusinya adalah distribusi mesokurtik. Rumus keruncingan. Untuk mencari nilai koefisien keruncingan, dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, data tunggal. A4 sama dengan 1/n sigma X dikurang X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4. A4 adalah koefisien kurtosis, N adalah banyaknya data, X adalah nilai data, X bar adalah nilai rata-rata, S adalah simpangan standar. Selanjutnya, ada rumus keruncingan data berkelompok. Untuk menghitung tingkat keruncingan suatu kurva atau koefisien kurtosis, dipergunakan rumus A4 yang dirumuskan sebagai berikut. A4 sama dengan 1/n sigma X dikurang X bar pangkat 4 dikali F dibagi S pangkat 4. Keterangannya, A4 sama dengan koefisien kurtosis, X adalah nilai data ke I, X bar adalah nilai rata-rata,
F adalah frekuensi nilai ke I, N adalah banyaknya data, S adalah simpangan standar. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Pada contoh soal berikut, ini adalah data tunggal. Tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Untuk mempermudah pengerjaannya, kita dapat membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Kemudian, kita memasukkan rumus keruncingan pada data tunggal. Nah, didapatkanlah A4 sama dengan 1,08. Karena nilainya lebih kecil dari 3, maka distribusinya adalah pelati kurtik. Selanjutnya ada contoh soal data kelompok. Di sini disajikan data kelompok dalam bentuk tabel dan diketahui bahwa N-nya sama dengan 60. Sehingga didapatkan koefisien keruncingan ternyata besar dari 0,263. Maka bentuk distribusi ini adalah leptokurtik. Itulah tadi materi mengenai momen kemiringan dan kurtosis. Sampai jumpa.